untuk jihadis-jihadis yang ada di sana, bisalah main-main ke sana, main-main loh ya, minum kopi atau apa. Nggak usah takut. Alah, orang di Amerika itu polisinya ketat, bukan kayak di Indonesia ya. Jadi santai ya kawan-kawannya. Ya ini semua akibat ulah Syedis ya. Kalau Syedis pandai baratnya, di stop dia nggak melebar kemana-mana kan. Orang dia juga berkat jasa bapak itu sampai ke Amerika, ya selamatkanlah bapak itu ya, jangan kau ego kali ya Dis ya. Jadi kawan-kawan, dia terlalu ego. Karena terlalu ego, sudah selayaknya saya memberi pelajaran dan pengajaran. Kalau saya, data saya terbuka kawan. Mengenai istri saya, dari tahun 2000, kalau kalian pernah nonton Facebookku dulu, 2008 itu sudah aku beritakan ya. Tapi tidak pernah aku Islam, tidak pernah istriku Islam ya. Aku beritakan, dan waktu itu aku pernah kirim foto-fotonya ya sama kawan-kawan ya. Kalau mau tanya yang paling tahu itu pendebat lama lah, Edi Praitno. Tapi mereka tak pernah membahas itu lagi kawan. Kenapa tidak membahas? Ya karena mereka ya untuk apalah gitu ya. Jadi untuk apa? Nah di deskripsi sudah ada kuat ya. Kalian klik maka muncul nanti Google Map ya. Inilah tempat usahanya, namanya Good Good Go Cafe ini. Ini kafe beliau ya. Ini dia Good ini Good Good Cafe. Kalau kalian, ini kan USA nih ya, apa nih, California entah apa ya. Ini. Wah kalau dari langit bisa gini hebat sekarang ya masih banyak hutan sebelah sini kan kita hebat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin panas teman-teman ya, perseteruan antara Rudy Waklabu Iskariot dengan Edis si Gembel. Di mana kita lihat bahwa perseteruan ini melibatkan banyak sekali orang teman-teman. Di mana pendukung-pendukung masing-masing kubu itu ikut dalam pertempuran ini. Dan yang paling mengerikan adalah orang-orang yang seharusnya tidak ikut ditarik, malah juga ikut ditarik oleh Waklabu Rudy Yohanes untuk masuk dalam perseteruan ini. Sudah ada nama Pak Heri Tarigan yang dibawa-bawa oleh Waklabu, yang dikatakan dialah pendana dari para penghujat Islam yang ada di Amerika. Dialah yang mendanai, mensponsori para penghujat ini untuk lari, kabur, dan tinggal di Amerika. Dan tentu saja apa yang disampaikan Waklabu ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Nggak mungkin Waklabu berani ngomong kalau tidak ada data yang dia pegang. Ya, bahkan kemarin dia sudah tampilkan ada juga Polycarpus yang lain yang juga ditawari oleh Henry Tarigan ini ya, Pak Henry Tarigan ini. Dan kita bisa lihat juga bahwa Elia Miron juga sempat ditawari untuk menjadi penghujat di Amerika sana. Ngeri teman-teman ya, makin terbongkar, makin terang benderang. Dan ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi atas viralnya penghujat dan sponsor di belakangnya. Ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu ya. Yang pertama, motivasi Waklabu membongkar ini semua, ini nggak lebih daripada pembalasan dari Waklabu kepada Edis. Jadi kita benar-benar harus cermat dulu. Jangan kalian lihat Waklabu sedang membela Islam. No, Waklabu sedang membongkar Edis karena dia ingin melampiaskan dendamnya. Karena dia tidak terima Edis mengatakan dia mafia donasi. Waklabu tidak terima lantaran apa yang disampaikan Edis itu benar-benar mengganggu kehidupan keluarga dia. Anak cucu Waklabu di masa depan itu akan dipanggil sebagai anak pengkhianat. Anak dari Yudas. Anak dari orang yang menjual saudara Kristennya. Dan menurut Waklabu, ini akan merusak mental anak cucunya. Apalagi jejak digital ini kan nggak bisa dihapus. Betul nggak? Sudah tersebar di mana-mana. Bahwa Rudy Yohanes adalah Rudy Iskariot si Waklabu. Dia adalah orang yang mengkhianati Rudy Simamora, memakan donasi Rudy Simamora, dan segala image buruk yang ditanamkan, yang dibuat oleh Edis and the Gang. Apalagi kemarin Sofiatul juga ikutan ya, mengatakan bahwa Rudy itu marah dengan mereka lantaran saat dia meminta 150 juta tersebut ditransfer ke rekening dia, orang-orang Sofiatul lebih memilih transfer kepada istri Rudy Simamora. Artinya ada niat busuk, ada niat jahat
dari Rudy Walabu ingin menguasai uang 150 juta. Ini kan semakin merusak nama Rudy Walabu. Semakin membuat kesan bahwa Walabu ini memang sangat serakah, sangat rakus dengan uang. Dan jejak digital ini tentu saja tidak bisa dihapus. Betul nggak? Bukan dengan sekedar kamu delete video selesai, nggak. Karena sudah di-re-upload, sudah diambil videonya jadi VT, di akun-akun TikTok orang, di channel-channel YouTube yang pemiliknya juga kita nggak kenal. Dan menurut Walabu, ini akan membuat anak cucunya suatu saat bisa kena mental. Dan menurut Walabu, dia harus membalas apa yang dilakukan oleh Edis. Itulah kenapa sekarang dia bongkar-bongkar tentang Edis. Dan yang dia serang bukan Edisnya, teman-teman. Yang paling mengejutkan, yang diserang bukan Edisnya duluan, tapi donatur di belakang Edis, yaitu Pak Henry Tarigan ini. Jadi Pak Henry Tarigan ini diserang kenapa? Walabu berharap dengan dia serang Henry Tarigan, maka Pak Henry Tarigan ini sebagai bos dari Edis, sebagai orang yang ada di belakang Edis, akan menekan Edis. Akan menekan supaya Edis diam, supaya Edis minta maaf dengan Walabu, kan begitu. Tujuannya itu. Karena dia tahu, dia nggak ada gunanya menekan Edis, nggak bisa. Apa yang bisa dia lakukan untuk menekan Edis? Dia nggak punya kartu as Edis. Betul nggak? Nggak ada kartu as Edis sama dia. Jadi solusi dari Walabu, cara dari Walabu adalah bosnya yang ditekan. Betul nggak? Orang yang di belakang dari Edis ini yang ditekan. Dengan harapan Henry Tarigan ini nggak kuat mental, maka dia akan menekan Edis. Maka dia akan mengancam Edis. Kalau kamu tidak minta maaf, saya stop bantuan. Atau saya pulangkan kamu ke Indonesia. Sebagai sponsor, Henry Tarigan punya kemampuan untuk memulangkan Edis. Kan begitu. Dia bisa cabut sponsornya sehingga status dari Edis ini akan terlontang-lantung di Amerika. Atau salah-salah dia dideportasi, dipulangkan. Nah, itu yang ditekan oleh Rudy Walabu ini. Itulah kenapa yang dia serang Henry Tarigannya terus. Ya. Dan kita sebagai penonton, sebagai pemerhati, ya kita lihat saja teman-teman. Ya, kita saksikan saja bagaimana pertempuran mereka. Bagaimana baku hantam antar mereka. Untuk itu, simak baik-baik ini, di mana Walabu ya memberikan koordinat lokasi dari tempat Henry Tarigan, di mana kuat dugaan Edis ada di sana. Edis ditampung di tempat Henry Tarigan. Jadi begitu kalian menemukan Henry Tarigan, otomatis kalian bisa menemukan yang namanya Edis Sidabutar. Karena Edis Sidabutar tinggal sama dia. Itulah diberikan alamat dari Henry Tarigan ini oleh Walabu. Kita saksikan dulu. Untuk jihadis-jihadis yang ada di sana, bisalah main-main ke sana, main-main loh ya, minum kopi atau apa, nggak usah takut. Alah, orang di Amerika itu polisinya ketat, bukan kayak di Indonesia ya. Jadi santai ya kawan-kawannya. Ya ini semua akibat ulah si Edis ya. Kalau si Edis pandai baratnya, di stop dia nggak melebar kemana-mana kan. Orang dia juga berkat jasa bapak itu sampai ke Amerika, ya selamatkanlah bapak itu ya, jangan kau ego kali ya Dis ya. Jadi kawan-kawan, dia terlalu ego. Karena terlalu ego, sudah selayaknya saya memberi pelajaran dan pengajaran. Kalau saya, data saya terbuka kawan. Mengenai istri saya, dari tahun 2000, kalau kalian pernah nonton Facebookku dulu, 2008 itu sudah aku beritakan ya. Tapi tidak pernah aku Islam, tidak pernah istriku Islam ya. Aku beritakan, dan waktu itu aku pernah kirim foto-fotonya ya sama kawan-kawan ya. Kalau mau tanya yang paling tahu itu pendebat lama lah, Edi Praitno. Tapi mereka tak pernah membahas itu lagi kawan. Kenapa tidak membahas? Ya karena mereka ya untuk apalah gitu ya. Jadi untuk apa? Nah di deskripsi sudah ada kuat ya. Kalian klik maka muncul nanti Google Map ya. Inilah tempat usahanya, namanya Good Go Cafe ini. Ini kafe beliau ya. Ini dia good ini good cafe. Kalau kalian ini kan USA nih ya, apa nih, California entah apa ya. Ini. Wah, kalau dari langit bisa gini hebat sekarang ya masih banyak hutan sebelah sini kan kita apa. Hebat ya Oh, Amerika Serikat ya, San Francisco, Las Vegas, dekat Las Vegas orang dia, San Diego, ini ya, hebat ya. Ini dia.
Kalau mau kalian perbesar, Santa Monica, Long Beach, ini ya, Los Angeles, ini LA ya, Lenteng Agung, ini di Lenteng Agung ini. Ah, ini good-goodnya. Di sinilah usaha beliau ya. Ini gara-gara si Edi ya Pak, maaf ya Pak. Makanya Bapak harusnya juga ikut dong melarang si Edi. Sudahlah, gak usah kau jelek-jelekkan sesama Kristen. Kita juga punya kejelekan, punya rahasia juga. Kalau sang debater rahasia apa mau kalian minta sama aku? Semua sudah kubongkar dulu ya, tidak pernah ku rahasia-rahasiakan ya. Aku orangnya mana mau rahasia-rahasia aku atau Edis. Ya, sob katul bekatul juga dekat-dekat situ karena orang sering kumpul ya. Oh, itu gerejanya, satu lagi alamat gerejanya. Tunggu ya, nanti ku kasih ya. Kalau gerejanya itu ya begitulah kawan-kawannya. Aduh. Ya. Silakan. Ku buka lagi ya. Tunggu. Nah, kalian udah lihat ya kawan-kawannya, aku tunjukkan sekali lagi ya. Si Edi itu udah panik kawan. Aduh. Ini. Sudah bersih kau jilat pantat kadrun wahai Rudi Iskariot. Ah, itu fitnah kau aja karena panik. Tunggu ya. Ku kasih lagi lokasi Shenry usahanya. Kau kan sudah dilaporkan polisi sama kadrun. Nah, sekarang kau jilatlah pantat mereka, kau bikinlah laporan kepada saya di Mabes biar kadrun tarik laporan. Wah kakak, tak sejengkal pun aku takut. Aku ini pejuang iman, tidak layak aku lari. Tidak layak kau lari. Allah, kau lari. Bahkan kau ganti channelmu dari sang debitur, sang apologet Jarud, bikin laporan ke Mabes biar Tuhanmu para kadrun membelamu. Maksudnya aku laporkan si Edis ngapain? Wah kakak, panik, ini firman Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati, bukan lari ke luar negeri. Aku live tonton ya, bongkar lagi alamatnya. Mendingan kau jujur Ruth, kasihkanlah uang yang untuk anak itu, jangan kau makan Ruth, bukan hakmu katanya. Nah ini dibilangnya, dibuatnya ada yang menamakan anak Batak Fansfed ya. Keluarga besar kami sudah sepakat untuk membawa perkara donasi ini ke ranah hukum. Silakan, kita nggak boleh menghalang-halangnya. Turut udah mau diperkarakan keluarga anak Batak, berapa kau jual dia? Kawan-kawan, aku ini orangnya woles. Ya, silakan. Saya nggak pernah melarang. Tapi nanti mudah-mudahan si Rusma Mora pagi-pagi jam 5 tadi malam ya, jam 12 malam WA aku, dibilangnya jam 12 siang kami mau live ya. Kita lihat dulu. Sudah oke, udah aku buka mute-nya ya. Oke. Jadi dikira saya di sini aku bangsa-bangsa penakut ya, santai aja kawan. Kalau kita berada di kebenaran ngapain takut? Silakan, mau diapakan pun silakan ya. Tapi itulah kawannya. Apa nak? Hah? Apa ini PR? Ini. Oh, di print. Iya. Untuk PR anak SD. Jadi kalau orang seperti aku ini kawan, dari dulu sudah ancaman itu banyak kawannya, bahkan dari lingkungan, dari semua ya. Karena setiap kita bicara kejujuran, musuh kita itu banyak. Ya. Contoh di sini aku membela orang si A, yang lawanku kan pasti marah kan. Tapi kalau saya penakut kawan, tidak mungkin saya punya cita-cita jadi pengacara bisa terjadi, tidak mungkin. Paham ya? Maka dari itu untuk Edis, sabar ya Edis, pelan-pelan nanti ku uraikan lagi. Ada lagi alamat lainnya. Kata ku dengar-dengar semenjak ku kasih alamat gerejanya itu mereka sudah tutup karena gerejanya itu ilegal. Kalau di Amerika kan harus punya nama gereja itu karena orang itu menghindari pajak. Jadi mereka tidak buat papan nama. Di Amerika nggak bisa itu ya. Ya. Jadi mari ramai-ramai ansap channel si Rudi Yudas Iskariot sang penghujat, silakan. Dari dulu saya kan tidak pernah mengatakan, oh janganlah, nggak mau saya kawannya. Dulu zaman Paul Zhang 1.500 orang pergi kawan. 1.500 orang pergi dari aku.
Ayo kita unsubscribe, silakan. Ku bilang nggak ada, aku pala ngeok 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 ngeok. Tapi tahu apa yang terjadi? Setelah kebenaran itu terungkap, semuanya balik lagi sama dengan ini. Nanti kita buktikan apakah aku ada memberi uang sama si Rudi waktu dia di penjara atau tidak. Penjara ada dua ya, penjara Polresta dengan penjara LP. Yang di Polresta sudah diakui si Rudi kemarin, kalian kubacakan kan. Benar, kalau yang di Polres aku ada dikasih uang katanya kan. Itulah namanya penjara. Mulai dari situ namanya penjara. Penjara itu ada 3. Kalau nggak salah aku, penjara polisi, rutan, sama lembaga pemasyarakatan. Apa satu lagi itu ya? Tahanan negara entah apa ya, ada 3. Itu namanya penjara semua. Si Edis mengiranya waktu si Rusi Mamora di Polrestabes itu apalagi apa namanya itu lagi bertugas. Bertugas. Ya. Kalau aku apalah mau aku bilang ya. Intinya waktu 2023 aku sudah melayani dia dengan baik 1 tahun. Ya kalau nggak mereka anggap itu sebuah perbuatan baik, ya silakan, hanya gara-gara asutan si Edis. Saya hadapi, saya nggak pernah takut ya. Itu udah saya bilang sama Rusi Mamora, mudah-mudahan nanti ditepati janjinya jam 12 siang dia mau klarifikasi dan tidak akan kupotong. Mau dibilangnya anjing, mau dibilangnya aku apa, silakan. Ya, 12 siang. Kubiarkan dia bicara pakai streaman aja ya. Nanti kalian masuk ke YouTubeku, karena kalau pakai ini nggak bisa berdua kawan. Gimana caranya ini berdua ya? Coba nanti ku coba ada kalimat undang itu ya, aku undang dia, ya kan? Ada di sini bisa duet live-nya. Nanti coba entah gimana caranya, aku coba nanti ya. Aku pun nggak ngerti. Nah, ya. Ini sudah mulai banyak ini kubacakannya ante-ante Edis herder. Oh, herder harus bagus lah. Ini yang dulunya. Naftali ini yang baik ini. Rudi selesaikan baik-baik. Edis, kau pun orang baik. Kenapa kau biarkan iblis di antara kalian? Ya itulah buktinya bahwa pendebat juga manusia, apologet juga manusia ya. Ternyata saya manusia biasa yang kalau tercakiti melawan. Ya. Tapi sekedar ini, mana mau aku lapor-laporkan si Edis kebodohan. Kalau aku lapor-laporkan dia buat apa? Ya bongkar-bongkar data aja, ngapain rupanya? Lah dia kan mau menghancurkan apa karirku, ya sama-sama dong, hancur-hancuran aja. Kalau si Edis mengaku saudara seiman, dia ada kan videonya kan, dibilangnya gini, mana dia tuh ya? Kita kan saudara seiman, seiman utut. Tunggulah, dia menyerahkan saya seperti Yudas menyerahkan Yesus. Mana ada ku serahkan kau, ku lapor aja nggak ada, serahkan. Tunggu ya. Saya kasihan kadang lihat dia. Tapi dia nggak tahu diri kawan, apa sih gimana lah ya. Perasaan dia sudah hebat, kalau dia sudah hebat luar angkasa. Kalau katanya tidak ada Pak Henry membiayai, aduh, sudahlah kawan. Kau tanya lah si Elia Miron, tanyalah apa katanya. Alah, ini coba ya apa dikatakan si di sini. Ini nih. Tunggu ya, ini. Ini saya membayar. Saya bukan seperti yang kamu katakan, saya akan disediakan uang kalau saya membayar katanya. Membayar apa? Yang dia di Amerika kan ditampung beliau itu, ya kan? Oh ya, anak istrinya sudah di Amerika ya kawannya, makanya dia gencar menghujat. Karena kalau dia nggak menghujat, nggak makan kawan. Ditawari kerja dia ndak mau, jadi ya menghujat lah biar dapat makan dari TikTok, dapat makan dari donasi. Aku yang geliknya ada penggemarnya bilang gini, kau nggak ada berdonasi, kau paling ribut. Lah ini paling ribut lagi, ini paling ribut ah. aduh. Mana dia tadi ini? kamu menghujat Islam, memang terlalu kamu Rudi, dusta kamu. Kau yang dusta. Bisa kamu buktikan kepada saya bahwa kalau saya menghujat Islam maka akan keluar duit dari orang yang kau tuduhkan itu? Ya bisa lah. Apanya nggak bisa? Pertama, kalau kau menghujat Islam kau dapat koin, kau dapat donasi, kau dapat AdSense. Nah itu dulu. Baru yang kedua, lah kau bertahan hidup di sana dari mana? Sedangkan kau sudah mengakui, sewa kos aja 35.000 US dollar. Dari mana? Aduh, gak usah manis-manis mulu lah, slow lah ya.
Sedangkan modal kau aja kau bilang 100.000. Berangkat aja kau sudah suami istri $100. Hampir berapa ya? Kan berangkat ke sana 30 juta kawan ya. Kali 3. 100 juta lah. Udah hampir $10.000 ya. Tinggal 90.000 lagi. Makan kau, ini kau segala macam ya. Jadi sementara dia nggak kerja. Kalau dia nggak kerja kawan menghujat, dia nggak akan makan. Lanjut ya. Gak ada Rudi. Saya bayar. Untuk apa saya menggalang apologet kalau disediakan rumah bagi saya? Tidak penting. Ya. Untuk apa saya menggalang dana untuk apologet? Ya karena kau tidak enak kalau terus-terus ditampung bapak itu. Jadi kau punya sendiri kan, kau tidak keluar uang lagi, tidak perlu ditampung, kau berkuasa penuh di situ dan kau sukses di Amerika kan itu ya. Nah, ini kawan mulut-mulut manis begini, bukalah kacamatanya, kelihatan nanti dari matanya dia berbohong. Saya membangun rumah apologet sampai hari ini 1 bata pun lawak ya. Orang kalau membangun tuh batanya udah ada, tanahnya dibeli, ini nggak ada. Benar. Lanjutkan lagi ya. Nah itu kawan-kawan ya. Sekarang dia kan mau membela diri ya. Begitulah sulitnya aku membela diri Dis. Sama dengan kau. Meskipun banyak pengikut kau Dis, tetap membela diri itu sulit. Makanya sadari ya Dis. Ya, jadi bertobatlah kau Rudi, bertobat ya. Ya kau yang perlu bertobat Dis. Jadi itulah teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa mengambil satu pelajaran nih teman-teman ya. Karena orang-orang yang dimusuhin oleh Rudi Yohanes ya, alias Rudi Iskariot, itu sekarang sudah menyorak-nyoraki dia. Nah, salah satu contohnya ini. Nah, ini salah satu contohnya di sini. Orang-orang yang dimusuhi, siapa yang kumusuhi ya? Gak ada yang kumusuhi, kan mereka dulu memusuhi aku kayak Paul Zhang. Pertama orang ini yang bahas-bahas aku. Edis juga kan secara logika kalian lah kawan. Siapa yang duluan membahas, aku atau dia? Ya kan? Kalian ingatlah dulu siapa duluan membahas, aku atau dia? Yang benar itu kan dia yang membahas aku duluan. Aku tidak pernah menyinggung dia ibaratnya tentang yang jahat-jahat. Aku bilang pantatnya itu tangkap, aku bilang. Artinya aku mendukung dia. Cuma tiba-tiba entah bagaimana pergi dia live dengan si Rusi Momora. Padahal bisanya dikonfirmasinya sama aku kan. Karena orang itu sebelumnya sudah berbicara. Nah ini dia yang menyinggung aku, dibilangnya aku memusuhi dia. Aku nggak musuh siapa. Tapi Alkitab mengatakan apa? Musuh orang benar itu ya orang agama. Ini kan orang agama ini ya. Dengar ya. Si Julius nih. Ya, dia mau naik, mau ngajukan permintaan naik. Ya silakan Julius kalau kamu mau naik. Ya ini Julius yang katanya mau kujilat pantat si Julius. Wah najis tralala. Aku nggak pernah lagi malas. Nih si Julius, mana si Julius? Bentar, mana? Tadi ada mengajukan permintaan naik. Silakan Julius. Ini si Julius HMC nih. Channel Bibir Plus. Di mana ada gosip, di situ dia akan membuat konten. Ya begitulah kawan. Tahap apalah derita sedis. Di mana ada gosip akan upload konten, si penjual konten. Ada lain lagi nih Julius ya. Ya sekarang kawan, tahu nggak kalian si Edi sekarang memfitnah si Oki. Nah ini kawan, Pan Oki itu orang baik loh, nggak tahu apa-apa. Edi sini kan sombong, ya. Jangan pakai video-videoku, kan sombong. Sementara tujuan kita memakai video orang kawan, karena mau memberitakan kebenaran biar orang tersebar luas. Dan justru itu adalah marketing yang paling ampuh. Tapi oleh karena angkuhnya si Edis, jangan ada menyebar-nyebarkan videoku kan ya. Si Oki nih diambilnya videoku. Aduh, malu tau Dis. Kau itu besar juga karena kayak orang si Oki. Saya, aku jelas. Ada videonya ada kalian lihat kan? Di mana dia mengemis-ngemis untuk dipromosikan, kupromosikan. Ya, dulu duel master entah apa nama dia ya. Jadi kawan-kawan, itu harus kalian perhatikan lah itu ya. Jangan lagi nanti kalian bilang ini dan itu ya. Aduh. Kadang aku gelik juga lihat kalian ini, Bang. Ini gimana ini? Ntar ya. Tapi ada apa ya?
Ini apa lagi? Kok ada ini jadinya? Ada hal-hal yang aku sembunyikan ya kawan-kawannya, karena kasihan juga kalau aku sembunyikan. Cuman kalau kalian tengok ini gimana caranya? Tunggu dulu. Nggak lah, aku sembunyikan aja lah ini ya. Kasihan. Bilang sama Pak Udin ya, Dis, aku bilang jangan sentuh-sentuh aku. Karena aku ada dapat foto-foto sure. Ya, jadi itulah yang mau aku bilang sama si Edis bala-bala bili-bili bolo-bolo. Ya, kita saling menghormati aja lah, saling menghargai ya. Kalaupun kau dibahas misalnya ya, kau bilang orang mau cari ya, mau cari makanan, ya nggak apa-apa. Paham ya? Misalnya si Edis bilang, wah kalian mau cari makan dari videoku, ya janganlah kau sombong kali, Dis. Itu hal biasanya itu, Dis. Karena kau juga dulu ya, waktu masih merangkak juga kau nebeng-nebeng ke aku kok. Jangan kau bilang enggak, Dis ya. Nah, ini satu korban dari keganasan si Edis, sehingga dia merelakan dirinya jadi begoders ya. Tunggu dulu. Sabar, belum keluar. Sabar ya. Mana dia nih? Ini. Mana kok nggak ada suara? Oh ini antara. Berdonasi. Kadang kasihan aku lihat penggemar si Edis nggak tahu apa-apa kawan. Dikiranya aku menyerang si Edis itu karena aku sok-sokan. Nggak. Dia duluan mengurusi donasiku ya. Nah ini. Dengar ya. Shalom, selamat sore kawan-kawan. Saya geli. Kalau aku lebih geli lagi lihat kau tuh. Gak ikut berdonasi tapi ikut koar-koar atau kepanasan. Orang kalau sudah menyumbang itu mereka sudah tahu resikonya, maupun itu ditipu maupun itu dipergunakan dengan baik, mereka sudah tahu resikonya. Yakin saya sih, yakinnya itu pun nggak ada situ sumbanganmu. Tapi kenapa lah itu yang koar-koar? Orang yang nyumbang malahan nggak koar-koar. Kenapa orang-orang itu banyak menyumbang kayak di situ? Mungkin pikiran mereka itu seperti ini. Seandainya pun tidak terjadi rumah apologet, dengan bersuara dia buat piti-piti atau dia live di TikTok ini, itu suatu anugerah buat kita-kita ini ya, terutama minoritas. Biar itu tahu, biar itu paham. Kalian lihatlah kan lugu orang-orang ini kawan, nggak ngerti. Dibilangnya kok aku urusi donasi dia. Lah dia yang duluan mengurusi kok. Mulutnya kayak pantat ayam, bebek kemana-mana. Kasihan kan. Orang-orang baik tak tahu apa-apa. Tapi karena muncul sedis, dibuatnya piti-piti, dibuatnya semua orang motong-motong. Karena orang ini kan orang-orang baru. Kalau orang-orang lama kan sudah tahu. Paham ya? Nah, inilah kawan yang kubilangkan. Apa itu ya? Munculnya panjang itulah. Sehingga banyak korban akibat dia ini kawan. Paham ya? Lihat dia bilang, orang yang memberi pun sudah tahu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya udah kalau itu, sampaikanlah sama si Edis, dungu itu. Gak urusan kau itu, Edis bilang. Paham ya? Nah, sesudah itu apa kata ibu itu lagi tadi? Ya kalaupun tidak dijadikannya rumah itu, orang kan sudah merasa apa terberkati gini. Makanya aku bilang orang ini kasihan. Dikiranya aku ini orang kemarin sore kawan. Aduh, lebih dulu aku bertarung iman dari si Edis kawan. Ya. Jadi di deskripsi sudah ada ya alamat yang kalau kalian mau menuju tempat rumah Henry. Bila perlu suruh Henry itu klarifikasi di channel Henry. Kita lihat, biar naik aku, biar ku buktikan siapa saja orang yang ditelepon dia, yang diajak ke Amerika pindah. Biar ku tunjukkan dan mau dibiayai. Jangan main-main sama aku ya. Nah lihat sekarang hujatan saya di sini kawan. Aduh. Kalau ini tidak kalian bilang menghujat, kalian kurang ajar kalian ini. Coba lah. Tunggu ya. Hayalan saja, hayalan saja. Hayalan Bang Endes itu mau ke surga, pindah
Sumatera Barat. Nah, cobalah kalian lihat. Hayalan saja kata Syedis. Kan kurang ajar. Menurut kalian tak hujat itu. Sadarlah kalian kawan. Tidak ada kebesaran Kristus karena menghujat agama lain. Tak ada itu. Wow, Kristus menjadi besar karena kita menghujat agama lain. Tak ada itu kawan. Jangan coba-coba. Tidak ada Kristen itu menjadi besar karena menghujat agama lain. Tak ada itu. Paham ya? Lihatlah itu. Seenak perutnya sendiri. Katanya dia petarung iman. Mana ada petarung iman seperti itu? Menghujat-hujat aja. Oh, itu bukan menghujat. Makanya aku bilang, bagi kau tidak menghujat, bagi orang sana kan sudah menghujat. Karena ketika orang bilang haleluya jadi haleloyo. Menurutmu itu apa enggak itu ya? Apa lagi nih? Lai Sofiatul lagi live. Lai katanya minta bantuan ke Sofiatul untuk mengurus anak Batak sebesar 5 juta karena tak dikasih. Lai uring-uringan jadi menyerang mereka, memalukan kau Lai masuk ke sana sekarang. Sekarang logikanya aku tanya dulu kalian. Itu terjadi kan berapa tahun yang lalu? Tahun lalu 2024. Ya. Kok sekarang aku uring-uringannya kan bunga ini si Sob Katul bekatul. Coba tanya tahun berapa itu Katul? Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi kalau kita lihat serangan itu begitu masif dilontarkan oleh Wak Labu kepada Heri Tarigan ini dengan maksud untuk menekan Saifuddin maupun Edis dan Sofiatul tentunya untuk berhenti menyerang Wak Labu, untuk minta maaf lah. Ya, karena memang target Wak Labu adalah mereka harus minta maaf. Sudah disampaikan sama Wak Labu, sebelum Edis minta maaf, dia akan terus bongkar Heri Tarigan. Jadi yang dihajar Heri Tarigannya gitu kan. Heri Tarigannya yang dihajar, bukan Edisnya gitu. Karena dia nggak pegang apapun tentang Edis. Begitu juga dengan Wak Labu, dia bilang dia sudah nothing tulus saat ini. Nggak ada lagi yang perlu dia takutkan, karena sudah terbongkar semua gitu kan. Nggak ada lagi yang disembunyikan oleh Wak Labu, menurut dia gitu kan. Kalau mau bahas anak dan istrinya, ya dia sudah sampaikan, memang itu adalah istri kedua yang memang dulu Islam. Begitu kerja di Hong Kong, ya istrinya itu jadi Kristen, dibaptis oleh seorang pendeta. Dan kita nggak akan bahas ke sana ya. Dan itu memang istrinya Wak Labu, ya udah, kita bukan Paul Jang yang bongkar-bongkar atau bahas istri orang. Itu nggak pantas. Toh istri Wak Labu juga nggak ada buat apapun, nggak ada buat salah dengan kalian kan gitu. Yang bajingan Wak Labunya aja, ya. Yang jahat Wak Labunya aja. Jangan anak istrinya ditarik-tarik. Ya, ini yang teman-teman harus garis bawahi. Ini yang membedakan kita dengan mereka gitu. Kalau Edis ini kan berusaha nih nyerang istrinya Wak Labu. Ini sama seperti yang dilakukan Paul Jang dulu. Jadi Paul Jang itu dulu nyerang istrinya Wak Labu dan dibalas oleh Wak Labu gitu kan. Dibahasnya istri Paul Jang. Jadi saling bahas istri lah mereka saat itu. Dan Edis mungkin mau meniru apa yang dilakukan oleh Paul Jang. Karena memang selalu cara-cara mereka ya gitu-gitu aja gitu. Ya, mirip-mirip gitu. Dan bagi Wak Labu nggak ada yang perlu dia takutkan karena semua sudah terbongkar. Ya, istilahnya ini orang sudah nothing tulus. Wak Labu sekarang tipikalnya nothing tulus gitu kan. Apa yang perlu dia takutkan? Rumah sendiri. Betul nggak? Terlepas dari orang bilang ini rumah anak terang, ini rumah nggak sesuai dengan peruntukan atau apapun lah. Kalian mau ngomong apapun, yang penting sertifikat punya dia. Sertifikat atas nama istrinya. Ya, waktu itu Wak Labu bilang dia buat sertifikat itu atas nama istrinya. Betul nggak? Apa yang bisa dikomplain? Nggak bisa gitu kan? Walaupun dia sekarang penjahat, walaupun dicap sebagai mafia donasi, tapi uang, harta semua udah sama dia. Kalian mau apa? Apa yang bisa kalian lakukan? Gigit jari kan? Itulah hasil dari para laskar Polikarpus di zaman dulu. Ya sudah gitu. Jadi menurut Wak Labu ya wes. Apalagi sekarang gitu kan. Wah, dihajar terus Edis teman-teman ya. Terus dia juga akan spill alamat gereja. Ya saya nggak tahu harapan dia apakah supaya umat muslim yang ada di Amerika, karena jumlah umat muslim yang ada di Amerika juga banyak ya. Kita juga punya banyak kenalan di Amerika, di California juga banyak. Dan apakah Edis ya akan dijumpai? Ya kita nggak tahu. Karena kita juga nggak bisa merintah, nggak bisa nyuruh-nyuruh saudara kita yang di sana kan gitu. Betul nggak? Kita cuma bisa istilahnya menyampaikan bahwa Edis kemungkinan besar tinggalnya di sini. Menurut keterangan dari Wak Labu. Apakah benar atau tidak? Ya kita nggak tahu. Ini kan keterangan dari Wak Labu. Kita cuma menyampaikan ulang. Kita cuma memberitakan. Ada berita seperti ini. Ada data seperti ini.
Apa yang dilakukan oleh teman-teman diaspora di Amerika, yaitu hak mereka. Itu kembali ke mereka, kita nggak bisa merintah. Jadi Wak Labu kalau berpikir bahwa umat muslim akan ke sana, ya belum tentu gitu. Setiap orang punya pekerjaan masing-masing, punya urusan masing-masing, punya kepentingan masing-masing ya tentunya. Apalagi datanya juga belum tentu benar ya. Dan Edis saya rasa juga nggak bodoh. Begitu alamatnya terbongkar, apakah mungkin Edis ke sana lagi? Ya enggak kan, pasti dia ngumpet, pasti dia sembunyi, pasti dia pindah ke tempat yang lain. Apalagi restoran milik Pak Heri Tarigan ini jumlahnya juga banyak gitu. Ada beberapa restoran. Bisa jadi ada juga restoran yang belum dipublish atau mungkin punya teman ya, punya teman yang ada restoran juga. Jadi dia bisa oper si Edis dan Sofiatul ke sana. Jadi banyak hal bisa terjadi teman-teman. Kalau kita cuman memberitakan saja. Terus Edis juga menyinggung ya, dan istilahnya mereka saling WA ya, saling WA mengenai bagaimana kasus Rudi Simamora ini. Kamu menipu kan begitu. Menurut Wak Labu apa yang saya tipu? Saya ngasih duit kok, walaupun jumlahnya kecil. Dan uang 79 juta itu habis di pra-peradilan. Habis di pra-peradilan menurut Wak Labu, udah dia bagikan, sudah dia pakai untuk membayar pengacara punya ongkos datang, uang saku, hotel dan sebagainya ya, termasuk ya segalanya lah, makan dan sebagainya. Karena kan mereka juga butuh makan. Wak Labu juga butuh dari ya Dumai, Duri pergi ke Medan gitu kan. Karena dia bolak-balik di situ, bolak-balik. Jadi Wak Labu bilang ya silakan gitu. Kalau mau dikomplain, toh juga sudah lewat. Hal ini sudah lewat teman-teman. Sudah terjadi. Ya, nggak peduli dia gitu kan. Dan dibilang oleh Wak Labu, anak istri Edis sekarang sudah ada di Amerika, sehingga makin menjadi-jadilah Edis ini dalam menghujat. Ya besar kemungkinan, sekali lagi kita nggak tahu ya, apakah ini benar atau tidak, tapi besar kemungkinan memang anak dan istrinya sudah ada di Amerika, sehingga sekarang dia makin istilahnya makin semangat lah untuk menghujat Islam, sudah mulai mau cari rumah tetap, kan begitu. Edis sudah mengatakan bahwa dia punya inisiatif ingin mencari tempat tinggal yang tetap, nggak mau lagi numpang-numpang gitu, nggak mau lagi nggak jelas, karena anak istri sudah ikut, sudah datang, ya. Terus Edis mengatakan bahwa jangan pakai video dia, ini orang sombong gitu kan, padahal berkat orang lain re-upload video dia, ikut membahas dia jadi terkenal. Ya benar. Karena kita kalau di re-upload, itu seperti dua sisi. Yang pertama, pemberitaan makin gencar, orang makin kenal dengan kamu, makin tahu informasi yang kamu bagikan, tapi punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Orang itu kalau asal menarasikan, ya, padahal kita nggak ngomong, tapi dinarasikan oleh orang tersebut yang re-upload, atau dia buat judul-judul yang aneh-aneh, ya bisa kita yang kena. Bisa kita yang kena. Terus Edis menantang ya, si Wak Labu nih kalau nggak ikut aja dengan pihak muslim, buktikan mana dia menghujat Islam, buktikan dia mana menghujat Islam. Semua omongannya aja hujatan. Edis tiada live tanpa menghujat. Dan sekali lagi, standar menghujat atau tidak bukan kita teman-teman. Ini teman-teman Kristen harus tahu ya, terutama Laskar Polikardus. Yang menentukan itu menghujat atau tidak siapa? Penegak hukum atau kita? Kalau pakai kacamata kita, ya contoh yang dilakukan oleh Ratu Entok, itu penghujatan nggak? Nyuruh orang cukur rambut teman-teman, cukur rambutmu, itu penghujatan nggak? Kalau dari kacamata kita tidak, tapi dari kacamata hukum, terbukti itu penghujatan. Kita mau ngomong apa? Bayangkan. Jadi kalau kalian bilang Edis nggak menghujat, kacamata siapa? Kacamata kalian. Kalau kacamata kami itu menghujat. Tapi kami tidak memaksakan kacamata kami. Biarkan penegak hukum yang menilai itu menghujat atau tidak. Kami serahkan kepada penegak hukum. Betul nggak? Kita boleh berbeda pandangan. Menurut kalian A, menurut kami B, menurut orang lain C. Tapi kan di Indonesia ini, yang berhubungan dengan hukum, itu diserahkan dengan penegak hukum. Mereka yang berhak menentukan. Kalau kita kan cuma memberikan pandangan, menyodorkan data-data. Ya, kalau orang mau melaporkan Edis, ya sodorkan data. Nanti penegak hukum yang menilai, ini pelanggaran atau tidak. Walaupun mungkin sebagian dari kita itu kadang-kadang nggak setuju gitu kan, dengan penegakan hukum di Indonesia. Wah, harusnya ini pelanggaran, kenapa dibilang nggak pelanggaran? Tapi kan itu kita hanya opini pribadi. Hanya opini kita, hanya pandangan kita. Bisa nggak dipaksain? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Contoh Gilbert, menurut kita pelanggaran hukum.
Menurut penegak hukum, Gilbert Lumondo nggak melakukan pelanggaran hukum. Ya udah selesai. Selesai kan? Apakah umat muslim komplain? Apakah umat muslim demo kayak kalian? Ya, nggak terima, demo, teriak, wah apa ini, hukum nggak jelas itu. Kalian itu, kalau kami nggak. Begitu Gilbert ditetapkan tidak bersalah oleh Polda Metro Jaya, kami diam. Kami percaya dengan penegak hukum. Kami percaya polisi melakukan tindakan dengan presisi. Ya, mereka harus mengandung presisi. Itu yang kami lakukan. Beda dengan Polikarpus, komplain sana, komplain sini gitu kan. Aduh. Dan sekarang makin terbongkar ya tabiat asli mereka. Bahkan yang lebih lucu tahu apa? Banyak channel-channel Polikarpus yang berusaha mengatakan udah yuk stop ini semua. Pihak muslim yang diuntungkan. Ya mereka taruh thumbnail muka saya, muka Bang Zuma gitu kan. Ya si Julius dan Zuma yang diuntungkan gini kan. Loh, yang berantem kalian kita juga nggak ngadu-ngadu. Kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma nonton, kita cuma beritakan ulang gitu kan. Ya. Bagi kami, apa yang kalian lakukan itu menggenapi firman Tuhan. Firman dari Tuhan yang benar. Yaitu apa? Jangan pikir mereka bersatu padu. Enggak, mereka tercerai-berai. Mereka berantem antar mereka. Mereka saling cakar-mencakar. Karena apa? Masing-masing punya kepentingan masing-masing. Dan saya berharap lewat perseteruan ini, Polikarpus yang lain bisa terbuka matanya. Yang pendukung Edis bisa terbuka, yang pendukung Wak Labu bisa terbuka, yang pendukung Sofiatul dan Saipudin juga bisa terbuka mata kalian. Ya. Sehingga kalian sadar yang mereka lakukan ini hanya mementingkan egonya. Mereka tidak pernah menempatkan Kristen ya sebagai segalanya, enggak. Enggak pernah Kristus jadi utama, enggak pernah Yesus yang utama. Yang pertama itu adalah harga diri mereka, ego mereka, donatur mereka. Itu yang mereka tempatkan pertama. Kalau enggak mungkin seperti ini. Betul enggak? Kalau orang Kristen yang jujur, orang Kristen yang benar, pasti akan mengatakan, yes. Kalau memang orang-orang ini mengedepankan Yesus, maka yang akan terlihat adalah buah-buah kasih. Sukacita, ramah tamah, kedamaian, ya, saling menghargai. Ini kan enggak. Saling menghujat, saling caci maki, saling merasa paling benar. Kenapa? Karena tidak ada buah itu. Tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah roh kebencian. Betul nggak? Mereka mengklaim punya Roh Kudus. Tapi yang dia tampilkan di media sosial itu adalah roh kebencian. Roh perpecahan. Roh saling menghujat. Itulah saya bilang kalian yang nilai sendiri. Kita menampilkan berita-berita seperti ini, harapan kita teman-teman Kristen tersadarkan. Kalau kalian nggak tersadarkan juga, kita angkat tangan. Jujur, kita akan angkat tangan ya. Apalagi yang bisa membuat kalian sadar. Kalau yang udah jelas, udah terang benderang seperti ini, masih mau kalian kesampingkan. Masih mau kalian bilang tidak terjadi. Ya, itu yang mau saya sampaikan di sini. Mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman.